Sebelum dimulai, pastikan dulu kamu sudah pencet tombol subscribe-nya. Subscribe itu gratis 100% tanpa syarat. Dan juga lonceng notifikasinya agar kamu selalu menjadi orang yang paling update melihat video-video dari Rubicon. Tanda pertama, selalu optimis dan berpikir positif. Orang yang optimis akan selalu memandang dunia dengan cerah, memberi kesempatan tak terbatas, seolah semesta mendukung tiap langkahmu mencapai kesuksesan hidup. Ciri-ciri orang penuh optimisme biasanya ditunjukkan dengan mudah melempar senyum, raut muka merona, bukan karena facial foam ataupun krim wajah. Berani mengambil tantangan dan bisa menyederhanakan hal-hal yang rumit. Nah, kemudian bila optimis berkolaborasi dengan berpikir positif, maka hasil yang akan muncul adalah jalan terang menjadi pemenang. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Bila dikerjakan dengan optimisme berbalut pemikiran yang positif, semua hal ada dalam kendalimu. Tapi ingat, jangan takabur, karena yang menentukan hasil adalah Tuhan yang berhak memutuskan hasil dari usahamu. Nah, sekarang coba cek apakah kriteria ini ada di kamu. Kedua, bisa mengatur skala prioritas. Mungkin kamu adalah orang yang berbakat, bisa berpikir cepat, disebut cerdas, dan punya banyak ide. Sayangnya, semua itu seperti kutu loncat, mudah berpindah fokus, hanya mengembangkan wacana tanpa action yang nyata. Kumpulan kehebatan tadi hanya akan menjadi keunggulan di atas kertas kalau kita tidak bisa memanagenya dengan baik. Diperlukan keterampilan untuk mengatur semua anugerah yang kamu punya. Lakukan ini sekarang sebelum terlambat. Mulailah menentukan skala prioritas. Tentukan mana yang paling urgent untuk diselesaikan terlebih dahulu. Nggak perlu membayangkan hal besar terlebih dahulu. Pastikan hal basic yang menjadi pondasi keutuhan targetmu tertangani dengan baik. Baru kemudian beralih ke tahapan selanjutnya. Agar lebih mudah, buatlah skala prioritas tertulis agar bisa terencana dan terukur dengan baik. Ketiga, mau belajar dari kegagalan. Mempelajari pola kesuksesan sudah pasti lebih menggairahkan. Angan-angan kita dimanjakan dengan iming-iming keberhasilan yang sangat mudah diraih. Kalau melihat tokoh-tokoh besar di TV, di sosial media, atau di YouTube, mereka bercerita tentang sejarah suksesnya. Yang kita lihat adalah dia yang sekarang. Tapi setelah mereka membuka rahasia suksesnya, ternyata mereka menuturkan bertubi-tubi mengalami kejatuhan dan bertubi-tubi mengalami kegagalan. Bukannya menyerah, mereka justru bangkit dan menentang rasa lemah. Ya, mereka mau menerima kegagalan seperti diklat dari sekolah kehidupan. Kegagalan dijadikan sebagai bahan evaluasi. Keberhasilan sudah menunggu di depan, bukan di belakang. Bukan pada masa lalu yang kelam. Apakah kamu pernah gagal? Kemudian kamu memutuskan untuk bangkit atau justru pasrah dengan keadaan? Yang keempat, terbuka terhadap kritik dan saran. Siapa yang bisa menerima kritik? Pada dasarnya, manusia akan menolak ketika sisi lemahnya disorot dan diberi kritik. Tapi di sisi lain, kritik seringkali menjadi obat agar kita menjadi lebih bugar, menjadi sembuh. Seperti obat yang rasanya jarang sekali enak, pahit, tetapi dia membantu proses kesembuhan dengan kepahitannya. Begitupun kritik yang membangun ya, bukan kritik menjatuhkan. Tidak menyenangkan untuk diterima, tetapi efektif menjadikan kita pribadi yang berkembang dan tahan banting. Rubah mindset kita kalau kritik itu menyakitkan. Kritik itu tanda pendukung agar kita berubah lebih baik. Lebih baik lagi jika dibarengi dengan saran, karena terkadang kita nggak tahu mesti ngapain dengan itu, sehingga saran akan memberikan percepatan meraih perubahan yang kita inginkan tentunya. Ingat, pelaut yang hebat tidak dilahirkan dari laut yang tenang, tetapi ia terlahir dari ombak yang begitu kuat. Yang kelima, memahami bakat dan minatmu. Saat kita mengenal baik diri kita sendiri, aktivitas berpikir, bertindak, dan merasa akan jauh lebih baik. Kebingungan menyalurkan potensi diri bermula saat kita dengan mudah menilai dan mengarahkan orang lain. Tetapi,
kita tidak bisa menilai diri dan mengarahkan diri. Mungkin saat kamu melihat video ini pun, kamu masih ada yang bimbang dengan bakat dan minatmu. Apa yang kamu rasakan ketika terhambat dengan hal ini? Yang jelas, ketika kamu menemukan jawabannya, hidupmu akan terasa lebih bermakna dan bisa memutuskan dengan sadar hobi yang akan kamu tekuni, ilmu yang ingin kamu perdalam, dan karir yang ingin kamu bangun. Yang keenam, selalu mengeksekusi ide-idemu. Banyak ide hebat yang hanya berakhir di warung kopi, ide hebat berakhir di tempat nongkrong, atau ide hebat selesai ketika meeting. Rentetan gagasan menjadi wacana tanpa eksekusi. Mari kita selesaikan apa yang sudah kita mulai. Mengeksekusi ide-ide mendekatkan kita pada berhasilnya upaya yang kita rencanakan sebelumnya. Ketika ide dieksekusi, bisa jadi akan sangat bermanfaat bagi orang banyak. Ketujuh, memahami sumber daya yang kamu butuhkan. Ketika kamu paham betul ingin memberdayakan dengan apa, siapa yang bisa support, bagaimana prosedur support sistemnya, maka desain rencanamu akan mudah terlaksana. Hasilnya pun bukan main, luar biasa hebat. Karena kamu mengerti sumber daya apa yang ingin kamu berdayakan. Hal itu bisa berupa rekanan, misal lingkaran pertemanan, support keluarga besar, ataupun kolega-kolega kita. Bisa juga berupa material yang mudah didapat ataupun diolah. Mengetahui kesemuanya menjadikan kita selangkah lebih maju mendapatkan kesuksesan dalam hidup. Dari ketujuh elemen ini, kamu sudah punya yang mana? Atau ketarik ingin memiliki elemen yang mana dulu nih? Itulah tadi informasi yang bisa kami berikan. Terima kasih sudah menjadi subscriber setia dari Rubicon. Dan yuk tulis pertanyaan, tanggapan, dan apresiasimu di kolom komentar agar kita nanti bisa berinteraksi maupun berdiskusi lebih jauh. Pastikan kamu sudah subscribe channel Rubicon, like dan share video ini agar banyak orang yang bisa mendapatkan manfaatnya. Salam Rubicon, salam BK mengudara, terima kasih.